Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing, mari kita bersama-sama mulaikan ibadah raya pada pagi hari ini. Mari kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk kembali berbuat bakti di hadapannya. Dan mari sebelum kita akan menaikkan doa, sebelumnya kita akan angkat dengan pujian Waktu Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur buat waktu Tuhan yang sudah diberikan pada kita pada saat ini. Kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Walaupun kita menghadapi segala masalah yang di dunia ini, namun kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan akan memulihkan
Kita mengatakan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Haleluya, 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 haleluya. Pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersama-sama masuk ke dalam doa. Bapa yang di dalam surga, kembali kami mengucap syukur atas segala kebaikan kemurahan-Mu serta berkat-berkat-Mu yang telah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Bapa, juga sebentar kami hendak memuji dan menyembah Engkau. Mari Tuhan, Kau urapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami semua siap untuk memuji dan besarkan nama-Mu, karena Engkau yang layak kami sembah dan kami muliakan. Dan kiranya Tuhan memberkati bagi hamba-hamba-Mu yang saat ini ambil pelayanan. Baik saya pribadi yang bahkan pujian, Tuhan berkati. Tuhan berkati tim musik. Terlebih Tuhan juga memberkati hamba-Mu nanti yang akan membentangkan kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan, ibadah kami pada saat ini boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita jemaat yang dikasihi Tuhan? Siap memuji dan menari di hadapan Tuhan? Puji Tuhan, mari kita bersama-sama bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan kita memuji Tuhan dengan pujian, suka-suka-Mu Tuhan. Mari kita
memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita kembali masuk di dalam doa. Dan sebelum kita berdoa, mari kita pujikan dengan pujian Rohmu yang hidup penuhiku. Mari kita bersama-sama membuka hati untuk jamahan Tuhan, supaya saat ini kita benar-benar dijawab dan siap untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir
doa firman Tuhan dan penyampaian Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Pada Bapak Gembala dipersilahkan. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan kemurahan yang Tuhan berikan, sehingga pada pagi hari ini kembali kami dapat berbakti sekalipun secara online. Namun kami yakin bahwa pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu saja apa yang dapat kami lakukan di dalam pelayanan pada pagi hari ini dapat menjangkau seluruh jemaat Tuhan, bahkan seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Apa yang hamba sampaikan dan telah persiapkan ini, Tuhan yang mengambil alih untuk dapat kami nikmati, dan kami yakin Allah Roh Kudus akan menolong agar kami dapat memahami dan mencerna kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan melanjutkan untuk merenungkan sebagian daripada firman Tuhan pada kesempatan pada pagi hari ini. Kita akan mengambil satu judul firman Tuhan yang mengajak kepada kita untuk memiliki iman yang tangguh. Jadi pada pagi hari ini kita akan bicara tentang iman yang tangguh. Nah, untuk itu mari kita akan lebih dulu membaca firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-40. Di dalam ayat ini berikut mengatakan Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Puji Tuhan. Kita baca mulai ayat 40 demikian. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadah. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam perjalanan ini Tuhan baru saja meninggalkan sebuah dusun yang bernama Gerasa. Di sana Tuhan telah menyembuhkan seorang yang dirasuk setan yang bernama Legion. Namun sayang, orang-orang di sana tidak mau menerima kehadirannya, bahkan mengusirnya. Maka ketika Tuhan kembali ke tempat dalam perjalanan itu, mereka disambut oleh orang-orang banyak yang sudah menanti-nantikan Dia, sebagaimana firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. Saudara, memang pada dasarnya kita melihat ada orang yang tak mau menerima kehadiran Yesus.
Namun bagi mereka yang menerima kehadirannya, ya sunat kita mendapat melihat selalu ada mukjizat yang terjadi. Seperti dikatakan dan diceritakan dalam bacaan yang tadi, pertemuannya dengan Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan membuktikan bahwa mukjizat terjadi. Saudara-saudara, hal itu berkaitan dengan satu masalah yang kita sebut dengan keyakinan. Siapa yang yakin ataupun siapa yang punya iman, niscaya akan menerima berkat. Tapi justru sebaliknya, mereka yang tidak mau menerima Yesus, yang berarti juga tidak punya iman, tidak percaya, sebaliknya mereka tidak akan dapat melihat mukjizat dan berkat-berkat Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Karena itu, saudara-saudaraku, kita perlu memahami bagaimana kita memiliki iman kepada Kristus. Ada orang yang mengatakan bahwa iman itu merupakan sesuatu gerakan yang terkontrol atau di luar nalar. Padahal tidak demikian. Bahwa masalah iman bukan gerakan yang tidak terkontrol atau yang di luar nalar, tapi iman adalah kebulatan hati seseorang untuk percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong dan memberkati. Oleh karena itu, kita bisa memahami sebagai orang Kristen, para pengikut Kristus, kita dapat menunjukkan iman kita kepada Tuhan, bahwa Dialah Tuhan di atas segala-galanya yang sanggup menolong dan yang memelihara kepada kita. Nah, kembali kepada cerita yang tadi kita baca. Terlihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan perhatian secara khusus terhadap mereka-mereka yang beriman, atau kepada mereka yang memerlukan perhatiannya, pertolongannya, uluran tangan Tuhan. Disebutkan di dalam cerita tadi ada dua orang. Yang pertama Yairus, dan yang kedua adalah perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun yang tidak tersembuhkan. Ceritanya sangat unik sekali. Ketika Yairus datang dan tersungkur memohon kepada Tuhan untuk datang ke rumahnya karena anak perempuan satu-satunya sudah mengalami kesakitan dan dikatakan hampir mati. Bahkan ketika dia lagi bercakap-cakap dengan Tuhan, dalam perjalanan menuju rumahnya, seorang datang mengabarkan bahwa anaknya sudah mati. Saudara-saudaraku, perjalanan Tuhan bersama Yairus ke rumahnya bukan perjalanan yang mudah. Karena Tuhan didesak, banyak orang yang menghadap, banyak orang yang mengeluhkan pertolongan-pertolongannya, dan juga seorang perempuan yang sakit pendarahan tadi. Di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menunjukkan belas kasihan. Ketika ada berita anak Yairus ini sudah mati, Tuhan berkata, janganlah takut, anakmu akan segera sembuh dari segala sakit dan penyakitnya. Saudara-saudaraku, kita perlu memahami bagaimana Tuhan ingin kita semua juga memiliki suatu keyakinan yang kuat dan kokoh, yang tidak tergoyahkan. Sebagaimana Yairus mengalami hal yang sedemikian rupa, belum sampai ia membawa Yesus ke rumahnya, berita yang dia terima, anaknya sudah mati. Ini merupakan satu ujian bagi iman Yairus. Apakah
Dia tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menolong dan berbicara kepadanya. Saudara-saudaraku, tetapi kita membaca di dalam ayat yang ke-50, Tuhan mengatakan, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Inilah yang menjadi pegangan daripada Yairus, di mana ia tidak takut, dia tidak kecewa sekalipun dia tidak tepat waktu membawa Yesus untuk datang dan menjamah anaknya. Tetapi dengan terhalang, Tuhan harus menyembuhkan lebih dahulu, menolong lebih dahulu, memberikan perhatian kepada perempuan ini. Maka kita melihat ada dua mukjizat yang sekaligus terjadi kepada Yairus dan juga kepada perempuan yang mengalami kesakitan. Saudara bisa membaca di dalam ayat-ayat yang selanjutnya bagaimana Tuhan sudah menyembuhkan orang perempuan yang sakit dan membangkitkan anak Yairus yang sudah mati. Karena apa? Karena belas kasihan daripada Tuhan. Nah, menanggapi akan cerita tadi, ada satu pertanyaan. Bagaimana dengan iman kita sendiri sebagai orang Kristen? Apakah iman yang kita miliki ini masih merupakan satu pegangan hidup kita? Masihkah kita memiliki iman di dalam kehidupan kita? Atau iman kita sudah mulai luntur termakan dengan kondisi zaman sekarang ini, di mana banyak orang yang berkeluh kesah, di mana banyak orang yang mengalami tantangan-tantangan hidup di tengah-tengah bencana yang tidak hanya secara nasional tapi yang sudah secara mendunia ini. Mereka tidak mengalami lagi bisa hidup secara normal, mendapatkan income, bekerja secara baik, tapi semuanya serba terbatas. Belum lagi munculnya korban-korban virus yang terjadi. Apakah kita masih mengandalkan Tuhan? Atau sebaliknya, kita sudah mulai lupa kepada Tuhan? Saudara-saudaraku, kita harus pegang bahwa dalam segala perkara dan keadaan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana tercatat di dalam firman Tuhan, kita bisa membaca banyak firman Allah yang mengatakan tentang penguatan akan iman kita, agar kita tidak jatuh, tidak luntur. Dalam kidung-kidung rohani banyak dinyanyikan yang merupakan motivasi bagi kita agar iman kita tetap teguh dan tangguh dalam menghadapi segala keadaan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudaraku, ada beberapa catatan yang dapat saya lihat di dalam Alkitab. Bagaimana menyikapi keadaan di mana sekarang ini begitu banyak tantangan yang menggoda dan yang dapat menjatuhkan iman banyak orang. Yang pertama, sebagaimana dikatakan di dalam Matius 24 ayat yang ke-13, yang menuliskan, tetapi orang yang bertahan sampai pada akhir kesudahannya akan selamat. Tetapi orang yang bertahan sampai akhir pada kesudahannya akan selamat. Saudara, yang pertama berdasarkan Matius 24 ayat 13, kita harus tetap bertahan. Apapun yang terjadi, Tuhan mau kita semua sebagai umatnya bertahan di dalam iman. Kita harus dapat mempertahankan iman, keyakinan kita. Jangankan luntur, goyah, apalagi jatuh. Kita harus tetap
memiliki iman kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kondisi apapun, iman yang kita miliki kepada Tuhan harus terus bertumbuh dalam segala cuaca dan kondisi. Di saat kita tenang, di saat kita mengalami tantangan, di saat kita mengalami kekurangan, iman yang kita miliki harus tetap bertumbuh dan bertumbuh sampai kepada puncak kesempurnaannya. Kita harus perhatikan dan memiliki waktu untuk memberikan perhatian kepada iman kita. Nah, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bertahan di dalam iman? Supaya iman kita bisa bertumbuh dan berkembang, berbuah-buah. Firman Allah mengatakan di dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-11. Saya bacakan sebagian, mengatakan begini. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saya mengingat apa yang ditulis di dalam Mazmur 119 ayat 11 ini dalam satu bentuk gubahan sebuah ujian yang sejak di sekolah minggu dulu guru-guru saya mengajarkan agar perkataan Tuhan, firman Tuhan, janji-janji Tuhan itu akan kutaruh di dalam hatiku, di dalam kehidupanku. Kenapa? Supaya aku tidak berbuat dosa terhadap Tuhan. Kenapa demikian? Kalau kita pegang firman Allah dan kita menjalani hidup sesuai dengan firman-Nya, firman Allah selalu menuntun kita ke jalan yang benar. Firman Tuhan membawa kita untuk memahami semua rencana dan kehendak Tuhan yang tidak akan mencelakakan kepada kita. Tapi justru sebaliknya, kehendak Tuhan memberikan harapan bagi kehidupan kita di masa depan yang lebih baik. Firman Tuhan dapat meluputkan kita semua dari dosa. Firman Tuhan selalu mengingatkan, jika kita ingin melangkah dan kita keluar dari jalur jalan Tuhan, kita pegang firman-Nya supaya iman kita tetap kokoh. Firman Tuhan mengatakan, kita hidup bukan karena roti, tapi juga karena firman Tuhan. Karena setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena itulah saudaraku, mari kita pegang firman-Nya. Ujian mengatakan peganglah firman-Nya. Karena kita tahu, tanpa firman ini kita akan limbung. Kita tidak punya pegangan, kita tidak punya patokan hidup, kita tidak tahu tujuan hidup kita. Kita ngambang, tetapi dengan firman-Nya kita memiliki kekuatan karena kita ditunjukkan arah kemana kita melangkahkan tujuan hidup kita, yaitu kepada panggilan sorgawi. Nah, sekarang saudara-saudara, kalau kita sudah tahu kita punya iman, kita harus pegang firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, seringkali kita lemah. Sebagaimana Tuhan mengatakan, tubuh memang lemah. Sekalipun hati ini berkeinginan, berkehendak, tapi tubuh ini lemah. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua mengatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Kristus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Puji Tuhan. Artinya, berdasarkan Ibrani 12 ayat yang kedua ini, penulis kitab Ibrani mengajak kepada kita
untuk kita melakukan segala kehidupan kita. Dalam langkah waktu ke waktu, hari ke hari, apapun, dalam segala kondisi, mari kita melakukan dan menjalani hidup ini dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Maksudnya, mata kita jangan lepas daripada pandangan kita kepada Kristus. Pandangan kita harus lurus kepadanya. Kita harus memandang wajah Kristus agar Tuhan akan dapat memimpin dan melihara kepada kita. Saudara-saudaraku, seorang pengubah lagu mengatakan, pimpinlah langkah-langkahku ya Roh Kudus, agar aku tidak tersesat mengikuti jalan-jalanmu. Saudara-saudaraku, memang kalau kita mau berjalan menurut kemauan kita sendiri, emosional kita sendiri, sudah pasti kita akan tersesat. Tetapi ketika kita memohon kepada Allah Roh Kudus untuk menolong kepada kita, Roh Kudus akan memimpin kepada kita di jalan Tuhan yang benar. Bahkan sekalipun kita lemah, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, Allah Roh Kudus akan menolong kepada kita, menaikkan doa-doa yang tidak terucapkan, memimpin kita di jalan Tuhan yang benar, agar kita dapat dan mampu melakukan semua rencana dan kehendak Tuhan. Dengan begitu, saudaraku, kita akan tetap memiliki iman yang kuat, iman yang tangguh, iman yang kokoh, yang tidak tergoyahkan. Saudara-saudaraku, saya pernah membaca sebuah ilustrasi. Di sana disebutkan ada sebuah gerojokan air yang dari puncak menggerojok ke bawah. Tetapi saudaraku, memang keadaannya sangat mengerikan. Air yang melimpah ruah jatuh ke bawah. Tetapi di sana ada sebuah pemandangan yang sangat-sangat mengejutkan. Ada burung kecil yang membuat sarang di tepi jatuhnya air yang menggerojok dari atas. Dia justru menyanyi-nyanyi, dia justru bersiul-siul, bahkan menambah asrinya pemandangan bagi orang-orang yang berkunjung ke tempat itu. Mengapa? Karena dia tidak takut bahwa Tuhan menolong dan memelihara hidupnya. Dia tidak akan mengalami sesuatu sekalipun di sampingnya ada air yang terjun sedemikian rupa, tetapi dia tidak takut. Justru dia beriang-riang terbang ke sana kemari sambil bersiul-siul dan memberikan suatu suasana yang lebih indah. Kenapa? Karena dia tahu dia akan terpelihara. Sebagaimana Tuhan juga sudah mengatakan, burung-burung itu tidak akan kelaparan dan jatuh mati sekalipun dia tidak menanam, karena Tuhan yang memelihara. Bukankah hidup kita ini lebih berharga dari seekor burung? Bukankah hidup kita ini lebih berharga di mata Tuhan? Karena kita adalah umat kepunyaannya. Karena itu, apabila kita melakukan hidup ini dengan mata yang tertuju, kita tidak melepaskan pandangan kita kepada Tuhan, tapi justru kita selalu mencari hadirat Tuhan, maka di situ Tuhan akan memimpin kita di dalam iman, menumbuhkan iman kita, dan membawa iman kita kepada puncaknya, yaitu kepada kesempurnaan iman. Di sana kita boleh memiliki sukacita daripada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, pagi hari ini saya berharap kita tetap setia menuju iman yang tangguh. Sekali lagi, biarlah kita tetap setia menuju iman yang tangguh di dalam segala kondisi dan keadaan. Karena apa? Tuhan selalu beserta
dengan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian. Grup musik bisa tampil ke depan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ya Tuhan, ku percaya. Ya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Inilah satu gubahan pujian dari seorang yang punya iman yang kuat dan kokoh kepada Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Sekali lagi kita nyanyikan, ya Tuhan ku percaya. Ya Tuhan ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kami bersyukur Tuhan bahwa bersama Tuhan kami dimampukan untuk menjalani hidup. Tanpa iman yang kami miliki menjadi kendor, apalagi goyah dan luntur. Tapi justru iman kami semakin dikokohkan, dikuatkan, diberikan kemenangan. Karena kami yakin Tuhan adalah penolong, Tuhan adalah Allah yang selalu memperhatikan dan memelihara kepada kami. Karena itu Tuhan, berkatilah seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun, mereka yang lemah, mereka yang sakit, mereka yang di dalam kekurangan, mereka yang di dalam cobaan-cobaan. Tangan Tuhan tidak pendek terulur untuk menjamah mereka, menolong mereka, menyembuhkan mereka, memberi kekuatan kepada mereka, memberikan kemenangan atas cobaan-cobaan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau kekuatan kami, Engkau Allah Juru Selamat kami, dan Engkau yang telah menumbuhkan iman di dalam kehidupan kami. Karena dengan iman inilah
kami dapat melakukan segala perkara-perkara yang besar. Bahkan Tuhan menuntun iman kami sampai kepada puncak kesempurnaan sebagaimana Tuhan telah janjikan. Meteraikan firman-Mu dan berikan kami kemampuan kekuatan di dalam dunia. Dalam keadaan yang seperti ini, kami tidak akan tinggalkan Tuhan, tapi justru kami semakin kokoh dan kuat di dalam kami beriman kepada Tuhan. Sekarang Tuhan berkati anak-anak-Mu, hidup mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka. Tuhan memberkati dengan berkat Tuhan yang berkeluberan. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka, sawah, ladang, ternak-ternak mereka, perikanan mereka, mereka yang bekerja di kantor, di pabrik, maupun di tempat-tempat yang lain, bahkan mereka bekerja di tengah-tengah rumah tangga mereka. Tuhan memberkati dengan berkat Tuhan yang berkeluberan dan berkesinambungan. Tuhan tidak akan tinggalkan. Tuhan memberkati mereka dengan aman, sejahtera, dan damai yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin bahwa Tuhan mendengar seru doa dan permohonan kami, karena kami percaya Tuhan adalah harapan kami semua. Dan sekarang saudara-saudaraku, terimalah berkat kasih daripada Allah Bapa, sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, di dalam berkat persekutuan dan karunia Roh Kudus ada menyertakan saudara pagi ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku naikkan padamu